Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwartal ardu binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Bukakan hati kami agar menjadi hati yang yakin padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah Allah yang maha baik, maha menatap kita semuanya? Apakah Allah sedang menatap kita? Mendengarkan apapun yang terucap? Mengetahui segala yang terlintas di hati? Apakah Allah menyaksikan setiap perbuatan kita? Adakah yang tersembunyi dalam pandangan Allah? Apakah setiap perbuatan kita ada balasannya? Mungkinkah ada yang lupa Allah membalas? Tertukar? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah untuk kita? Tidak. Siapa yang paling mencelakakan hidup kita? Kita sendiri. Perbuatan siapa? Perbuatan buruk diri kita sendiri yang tidak kita taubati. Baik, kita lanjutkan. Nomor 51. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 51. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanul ladhi irtahala ilaihi walladhi irtahala minhu walakin irhal minal awkani ilal mukawwini wa inna ila rabbikal muntaha. Jangan berpindah dari satu alam ke alam lain, berarti sama dengan himar atau keledai yang berputar di sekitar penggilingan. Ia berjalan menuju ke tempat tujuan, tiba-tiba itu pula tempat yang ia mula-mula berjalan daripadanya. Tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Allah lah puncak segala tujuan. Maksudnya yang dapat saya pahami, banyak orang beramal yang tujuannya bukan untuk dekat dengan Allah. Ada orang yang beramal hanya ingin dunia saja. Mungkin ingat materi kemarin, ada orang yang berbuat baik karena ingin dianggap sebagai orang baik. Penilaian makhluk. Ada orang yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat buruk. Itu juga perilaku makhluk. Ada orang yang berbuat baik supaya orang lain berbuat baik juga ke dia. Itu juga tetap bukan karena Allah. Bahkan ada berbuat baik yang tidak baik, yaitu berbuat baik untuk menjerat orang lain supaya hutang budi kepada dia, sehingga orang lain tidak bisa berbuat adil karena dia terus memberikan kebaikan palsu yang membuat orang terjerat. Ini sama sekali bukan kebaikan. Bagi kita berbuat baik itu cuma satu niatnya, supaya Allah ridho.
menerima kebaikan kita. Ibu, bolehkah ibu berbuat baik supaya suami sayang ke ibu? Itu teh kurang ikhlas. Giliran tidak sayang, ibu kecewa, kan begitu? Ibu berbuat baik, masak untuk suami. Dari jam 5 pagi disiapkan sampai siap semuanya. Menjelang sarapan kata suami, maaf bu, saya ada urusan di kantor pagi ini. Pergi saja, tidak memakan masakan ibu. Bagaimana perasaan ibu? Kecewa, sedih, jengkel, itu teh kurang ikhlas ya. Jadi ibu teh menderita tuh bukan karena tidak berbuat baik, tapi kurang ikhlas kebaikan. Karena yang dinamakan amal soleh itu syaratnya 2. 1, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar. Nah, kita sering memikirkan cara tapi kurang memikirkan niat. Itulah yang disebut seperti keledai, muter saja. Kita berbuat baik itu demi dihargai, demi dipuji, demi dapat imbalan, demi dikagumi, demi dapat pangkat, demi dapat gelar. Muter seperti keledai. Makin lama makin tua. Namanya ketuk, keledai tua ya. Karena tidak ada yang dia cari selain dunia, pujian, penghargaan, kekaguman orang. Dia, maaf menurut Imam Ibnu Athaillah ya seperti keledai. Harusnya makin lama bergerak tuh kepada Allah. Jadi jangan kagum sama orang yang dititipin dunia, tidak ada apa-apanya. Dunia itu oleh Allah dibagikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak harus pakai soleh kalau mau dunia mah. Penjahat kasih harta, kasih. Penjahat dikasih jabatan, kasih saja. Kurang bagaimana, tidak baik akhlaknya. Mussolini, Hitler, itu kan Allah yang menakdirkan jadi pimpinan di Italia, di Jerman, juga di belahan negara lainnya. Yang kaya, gangster juga diberi kekayaan oleh Allah. Yang populer, yang tidak baik akhlaknya juga banyak yang populer. Makanya jangan kagum dan jangan jadi tujuan. Kalau kita sudah kagum kepada duniawi, kita akan ngejar dia. Dunia itu akan kita kejar. Jadilah tidak bisa ke Allah. Jadi orang itu baru bisa dekat dengan Allah kalau dunia ini sudah nggak ada apa-apanya. Bukan tidak boleh ikhtiar tentang dunia, tapi tidak jadi tujuan. Sepanjang orang masih senang dipuji, ya sudah, semua perbuatannya demi dipuji, tidak sampai kepada Allah. Sepanjang orang masih kagum kepada kekayaan, sudah kelakuannya juga ngejar-ngejar itu saja dan tidak akan sampai kepada Allah. Memang ini sindirannya keras sekali, disebutnya keledai. Muter saja. Ada yang sampai tua enggak kenal Allah. Ada yang sampai tua tidak kenal bahwa kita ini bekal pulang dan bekal ada pertanggungjawaban. Makanya kalau kita ingin bisa lebih mudah dekat ke Allah adalah jangan terpesona dengan dunia ini. Kalau kita lihat kekayaan, yakin ini kekayaan milik Allah. Allah yang punya dan Allah yang membagikan kepada siapa yang dia kehendaki dan bukan tanda kemuliaan. Jadi kalau misalkan kita punya teman, relasi, orang tua atau siapa yang ditakdirkan punya kekayaan melimpah ruah, ya biasa sajalah. Alhamdulillah saya diberi nikmat oleh Allah. Tidak lihat orang kaya di dunia ini. Yang ada tuh sama aja hamba Allah yang lagi dititipin casing kekayaan.
juga tidak bisa kagum dengan jabatan tuh. Biasa aja. Yang kelihatan oleh saya ya manusia saja, seperti kita hamba Allah yang ditakdirkan dikasih casing. Jabatan ini sebentar, jabatan itu sebentar. Jadi susah mau kagum, mau takjub. Tapi bukan berarti meremehkan. Hanya tidak usah kagum. Yang dikagumi itu adalah yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang dimuliakan Allah. Siapakah dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kalau dia udah diberi kekayaan dan takwa, nah ini dia kagumnya adalah kepada ketakwaannya. Dengan ketakwaannya itu kekayaan bekal manfaat buat orang banyak. Dia diberi jabatan oleh Allah dan takwa. Nah ini dia. Karena dengan ketakwaannya jabatannya bisa membuat keputusan yang adil, yang ngajak orang dekat dengan Allah. Jadi kalau enggak ada aksesoris takwanya ya biasa saja. Jelas? Ada orang populer dan takwa. Apa sih takwa? Takwa itu cirinya 3. Hatinya hakul yakin ke Allah, tidak menuhankan siapapun selain menuhankan Allah. 2, disiplin patuh kepada perintah Allah. Semakin banyak perintah Allah yang dipatuhi, semakin takwa. Dan yang ketiga, disiplin menjauhi larangan Allah. Dengan yakin pasti niatnya karena Allah. Orang yang takwa itu tidak pernah bersandar kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Dan tidak takut dengan apapun siapapun, takut kemurkaan Allah. Semakin banyak berharap dari selain Allah, udah turun derajat takwanya. Karena dia akan menjadi hamba yang dia sandari. Semakin takutnya kepada selain Allah, nah dia juga semakin turun kualitas takwanya. Itulah sebabnya kemarin diceritakan tentang pernikahan singa. Ingat? Kenapa singa sesudah menikah jadi kucing? Ini dia. Karena lebih takut kepada istri daripada takut ke Allah. Jadilah di kantor mengaum, di rumah mengeong. Ibu senyum. Saya emang gak robah dari dulu singa ya. Uma ibu. Jadi sekarang gimana nih? Sudah mulai sekarang lihat dunia ini cuma tempat mampir. Jangan jadi tujuan. Dunia ini milik Allah. Allah yang membagikan. Tidak usah bangga dengan dikasih dunia, karena bukan tanda kemuliaan. Tidak usah minder kalau kita tidak diberi dunia, karena bukan tanda kemuliaan. Jangan iri lihat orang yang dikasih dunia, karena bukan tanda kemuliaan. Sing sabar kalau dunianya sedang ditahan, karena sabar itulah yang memuliakan. Dan jangan berat kalau dunianya diambil, karena pasti giliran dunia ini. Tidak mungkin kita megang terus, pasti giliran, ya kan? Kan ada waktunya mati. Ini tanah di Geger Kalong ini sudah banyak dulu yang memiliki dalam tanda kutip. Ini tanah saya, maut, pindah ke anak. Ini tanah saya, jual, pindah ke sana. Sekarang udah jadi tanah milik Allah lagi nih, tidak ada yang punya. Karena wakaf. Ini sudah jadi wakaf sekarang. Gak bisa dipindah-pindah lagi. Nah hadirin sekalian, ayo jangan kesengsrem sama dunia. Jadi harus gimana? Menjemputnya, menjemput duniawi ini bukan mencari ya. Kalau mencari itu antara ada dan tiada. Kalau menjemput pasti ada. Cuma belum tentu ketemu. Kalau blow on jemputnya ya. Nunggunya di Geger Kalong Girang,
dijemput ke Geger Kalong Tonggo, nggak ketemu, bukan nggak ada. Jadi kalau ada kenapa ya saya sulit dapat rezeki, pasti ada rezekinya, pasti ada. Nggak mungkin Allah menciptakan makhluk tanpa rezekinya. Tapi sangat boleh jadi dia salah, mungkin malas, mungkin licik, mungkin tidak mau ibadah, mungkin bergelimang maksiat. Pernah dengar ibu-ibu yang rumahnya sederhana di Perumnas? Suaminya nanya, "Bu, kamu malu enggak? Rumah kita paling sederhana. Semuanya sudah dibangun. Kita dari awal masih seperti ini. Orsinil, tidak ada penambahan apapun." Kata si ibunya, "Apa yang kurang, Pak?" "Satu, Pak, semuanya ini milik Allah. Rumah kita juga milik Allah. Rumah tetangga juga milik Allah. Nggak ada yang punya selain titipan Allah. Kalau mau lihat kepada yang tidak kebagian. Orang tidak punya rumah, kita sudah punya. Alhamdulillah. Nih Pak, satu, kalau rumah sederhana. Saya bersyukur rumah sederhana ini karena susah sombongnya, Pak. Apa yang mau disombongin rumah butut ini? Belum tentu kuat kalau kita diberikan rumah bagus. Dua, rumah sederhana ini tetangga tidak ada yang iri. Apa yang mau diiriin? Kursi tidak ada juga jojodog ya. Tiga, dengan rumah sederhana titipan Allah ini Pak, gampang ngurusnya. Lihat ngepel juga, seret beres. Empat, dengan rumah sederhana ini Pak, maling tidak minat ya. Berapa kali rumah kita nggak dikunci dan maling masuk, malah prihatin. 5, dengan rumah sederhana ini Pak, di akhirat ringan hisapnya. Sendok 4, piring plastik 3, coet ini memang yang paling berat hisapnya ya enggak? Karena dibuat dari batu. Makin banyak barang, makin mahal, makin berat itu hisapnya. Lihat yang beli ke SMM, yang belinya cuma 1 permen, cepat keluarnya. Tapi yang bawaannya banyak, lama bayarnya. Dihisap satu-satu, benar? Ayo hadirin. Jadi mulai sekarang, hijrah, niat. Mumpung bulan hijrah, yang pertama niat. Patahkan semua niat sekali cukup lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini surat apa ayatnya, tolong dibacakan. Al-An'am 162. Ini kita sering baca tiap sholat. Benar? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Harusnya itu sudah cukup. Yang lain-lain ngikut. Kalau kita beli kambing, tali dikasih. Beli tali, nggak ada yang ngasih kambing. Ya. Ngerti nggak Bu? Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Kalau ibu beli kambing, mustahil ibu mangku kambing sendiri, ya kan? Kasih talinya, tapi ibu beli tali tidak akan dapat kambing. Ini kata Ustaz Haikal. Kalau kita ingin akhirat, dunia akan dapat. Tapi kalau kita cari dunia, akhirat tidak dapat. Silakan Ustaz.
surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162 sampai 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Nah, itulah perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa al-ayah. Allah tidak memerintahkan kecuali mengabdi kepada Allah itu dengan kholis murni. Sudah, mau dibagi susu murni seliter sehari gratis, mau? Jawab, Ibu 2 liter sehari mau? Gratis loh Bu. Susu segar mau? Tapi dicampur kotoran sapi sedikit. Dikit sesendok kecil lah tuh ya. Nggak apa-apa dikocekin, Ibu nggak usah lihat ya. Mau nggak? Atau jangan sesendok, seujung sendok aja lah sebagainya. Nggak mau Bu? Kalau gini, nah itu teh nggak murni lagi susu sapi, air susu sapinya kalau dicampur kotoran. Nah niat kita makin murni, ikhlas, itu yang diterima. Bolehkah ingin disebut qori atau qori'ah? Nah ini, ulangi. Bu, perlukah kita ingin dianggap sebagai orang baik? Bingung tamu ya. Bu, jangan bikin saya emosi, Bu, jawab ya Bu. Ibu, perlukah kita berusaha agar dianggap sebagai orang baik? Gelut ibu-ibu. Perlu tidak? Yang benar. Perlukah ibu berusaha agar oleh suami dianggap sebagai istri yang baik? Keneh ibu Secara manusiawi perlu, tapi kalau buat beramal, nih saya beritahu ya Bu, suami ibu tuh tidak bisa dibulak-balik hatinya oleh ibu. Ibu mau dandan stakar kebek ya, enggak ngepek. Ya. Dengerin dulu Bu, jangan ngelawan. Si ibu ngomong wae. Bu, yang kuasa ngebulak-balik hati suami siapa? Makanya ibu berusaha saja jadi muslimah yang disukai Allah. Nanti salah satu hadiahnya hati suami ibu dibalikin. Susah dah Bu. Dan ibu ngegaya juga kurang ngepek Bu. Sama ini juga, lelaki juga. Nggak perlu galak-galak sama istri. Dah galak juga cuman mematahkan hatinya. Yang perlu mah jadi suami yang benar, yang Allah sukai. Nanti hadiahnya tinggal dibalik-balikin. Ngurus anak juga begitu. Tidak bisa akal-akalan dengan kehebatan teori, tidak bisa. Boleh belajar, boleh tahu teori, boleh, tapi harus tahu yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Kalau harus pakai psikologi anak, lah gimana orang tua kita dulu di kampung tidak tahu psikologi anak, benar? Makanya niatnya harus lillahi ta'ala. Putus harapan dari makhluk. Jangan selalu ingin diketahui kebaikan kita. Tidak apa-apa, kita berbuat baik orang tidak tahu, tidak apa-apa. Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum
ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah maha teliti dengan apapun yang kamu kerjakan. Tenang. Bagaimana kalau kita berbuat baik orang tidak ada yang tahu? Tidak apa-apa? Jawab. Gak apa-apa, Bu? Gak diposting gimana? Gak apa-apa, Bu? Ibu ngaji tidak diposting tidak apa-apa? Nanti orang gak tahu dong ibu ngaji. Ibu sedang sujud dipotret. Amalan wajib sunnahnya orang lain tahu. Amalan sunnah sunnahnya sebaiknya tidak harus semua orang tahu. Kalau wajib orang lain tahu jadi dakwah. Saum, sholat, zakat, haji bagus orang lain tahu. Tapi saum sunnah tidak perlu. Ibu kenapa enggak makan hari ini? Hari apa dong hari ini? Hari Kamis, Bu. Ya Kamis itu apa? Kamis itu sehari sebelum Jumat. Ih, sunnahnya apa Kamis? Nah, jadi ngatot begitu. Jangan ingin diketahui orang, lebih aman. Nah, bagaimana kalau kita berbuat baik orang tidak berterima kasih? Bu, bagaimana kita berbuat baik orang lain tidak berterima kasih? Gimana? Shh, jawab, Bu. Tidak apa-apa. Yang benar. Gak akan sakit hati. Nanti saya anjurkan suaminya ngetes. Memang tidak harus kita nunggu orang berterima kasih. Kita harus berterima kasih kalau orang berbuat baik. Sekecil apapun kebaikannya. Tapi kita jangan pernah menunggu orang berterima kasih kalau kita berbuat baik. Karena urusan kita bukan terima kasihnya orang. Urusan kita adalah diterimanya amal kita oleh Allah. Bagaimana kalau sudah berbuat baik, kebaikan kita malah tidak dihargai? Ayo gimana? Jawab, Bu. Ibu udah dandan. Suami bukannya muji malah nyebut kesemek. Gimana, Bu? Tahu kesemek? Ya enggak, buah yang pakai bedak, yang cemerong itu. Jawab. Bagaimana kita sudah berbuat baik, yang terbaik, tapi tidak dihargai kebaikan kita? Ayo gimana? Enggak apa-apa. Berhenti atau terus berbuat baiknya? Terus. Saya sudah melakukan yang terbaik buat keluarga. Suami saya tidak menghargai, biarin, terus berbuat baik. Saya sudah berjuang di negeri ini, tapi saya tidak dihargai. Gak ada urusan dengan piagam penghargaan, tidak ada urusan dengan medali, tidak ada urusan dengan hadiah dari makhluk. Urusan kita cuma satu, Allah menerima yang kita lakukan jadi amal soleh. Selesai. Merdeka, itulah hari kemerdekaan kita. Hijrah tuh yang paling penting tuh, hijrah niat. Jangan sampai seperti keledai, muter saja. Pujian, penghargaan, kekaguman, cinta. Nih, bagaimana kalau nih ikhwan sudah melakukan yang terbaik, istri kurang menghargai, ayo gimana? Nyari lagi, siapa yang ngomong nyari lagi? Hadirin, apa-apa, lakukan aja yang terbaik. Nih dengerin ya,
Semua santri dengar, mumpung ada tamu ya. Yang santri udah dengar ceramah ini, awas jangan ganggu. Para tamu yang baik, Bu. Misalkan di sini papan tulis. Ada tulisan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. 10 tambah 10 sama dengan 19. Apa yang kepikir oleh ibu? Salah yang mana? Hah? Semuanya pikirannya sama? Tuh kan? Kita harus siap menerima kenyataan ini. Yang dilihatnya itu yang salah weh hadirin. 1 tambah 1 sama dengan 2, benar? Nah, itu tadi disebutkan. Enggak aja, fokusnya makan salah wae. Yang benar mah enggak disebut. Harusnya kan AA 1 tambah 1, 2, benar A. 2 tambah 2, 4, itu juga top. 3 tambah 3 sama dengan 6, ihsib A. Cuma itu tuh yang 10 tambah 10, 19. Yang saya tahu sih 20A. Nggak ada satupun yang ngomong gitu tah. Ngerti nggak itu teh Bu? Ibu teh ketawa-ketawa teh ngerti nggak? Apa cing? Apa hikmahnya? Nah suami mah mau membanting-banting tulang. Terus weh, hah? Mensakieu paling begitu. Hadirin, jangan ya. Jangan suka melupakan jasa kebaikan orang, tapi saat yang sama kalau kita berbuat, lupakan. Kita pantang melupakan kebaikan orang, tapi kalau kita berbuat baik, lupakan. Kenapa harus melupakan kebaikan? Dengar baik-baik ya. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Contoh, kita menyantuni anak yatim, bukan kita tuh yang ngasih rezeki anak yatim. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada hambanya anak yatim, tapi diujikan lewat kita, dititipkan lewat kita. Jadi itu rezeki dia, cuman Allah nitipkannya ke kita. Kalau kita sedekah ke anak yatim, yakin ini rezeki milik Allah, rezeki dia dan kita jadi jalan, sudah menghilang kitanya. Lah uangnya juga milik Allah, ngasih ke hambanya. Nanti dicatatkan oleh Allah, itulah amal kita. Mengerti kan? Tapi kalau tuh anak yatim, saya yang menyantuni. Ini mah kita ngebayarin utang orang tapi ngaku-ngaku uang kita. Makin ngaku-ngaku hilang pahalanya. Karena bukan kita. Nih, Darut Tauhid. Agim ngebangun Darut Tauhid? Tidak. Ini Darut Tauhid sudah ada di Lauh Mahfuz. Sebelum saya ditakdirkan lahir di dunia ini. Saya dan kawan-kawan cuma nebeng. Nebeng dalam terwujudnya takdir adanya Darut Tauhid ini. Enggak bisa. Sesudah saya berjuang, enggak lah. Berjuangnya juga biasa aja lah. Kurang jelas perjuangannya juga. Beneran hadirin, nggak mungkin ngebangun segede gini. Saya saja nggak ngerti, kok bisa begini. Ngegaji karyawan ribuan gini, dari mana? Hah? Sedang saya juga digaji oleh Allah, benar? Ini mah Allah saja. Jangan suka ngaku-ngaku berjasa, karena sebetulnya kebaikan itu milik Allah. Lakukan aja terus, Allah tuh akan mengunci. Dinaikkan, diturunkan, kasih jabatan, turunin, ya biasa saja, rileks ya. Dan itu mah untuk ngetes keimanan kita. Kalau kita yakin mah lempeng we terus. Nggak dihargai, gak apa-apa, terus maju. Saya sudah berjuang yang terbaik, nggak dibalas budi, nggak apa-apa. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat. Lihat tidak? Yakin? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu. Orang
Semuanya dilihat oleh Allah. Ada balasannya. Mungkinkah ketukar, meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Karena pesantren ini Darut Tauhid, namanya tauhid, pasti ujiannya sering ke tauhid. Apa yang ada jadi sandaran, ya dulu bangga ada kuda, mati kudanya. Karena udah nempel. Adik-adik juga hati-hati yang punya kebanggaan. Wah, saya bangga nih sudah hafal 15 juz, bisa dibikin lupa tuh oleh Allah. Otot kawat, balung besi, leher boton, bisul di sini, gini terus. Bangga dengan jabatan, bisa oleh Allah ditakdirkan turun. Kalau tes belajar tauhid, biasanya tesnya adalah kemelekatan di hati. Makanya misalkan ada ikhwan yang sangat jatuh cinta ke akhwat, tiba-tiba jodoh itu dengan temannya. Aduh, pedes ya. Udah cukup segitu. Udah segitu, Bu. Ya, sekarang ada yang mau disampaikan, Ustaz? Surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20. Surat ke-42 ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia saja, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia itu. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Tuh, udahlah. Jangan ngarap-ngarap dari makhluk, bikin sakit hati. Benar? Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita mengharap-harap orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu-nunggu orang balas budi? Enggak ada perlunya. Nanti ketemu kok. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Alhamdulillah. Sok atuh ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan kah? Ibu mau nanya. Sok atuh ya sudahlah. Membahagiakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Ustadz memberikan. Maaf, saya perkenalkan dulu. Ya Bu, kenalan Bu. Iya, nama saya Endang Hartati dari IPHI Bongaswetan Kabupaten Majalengka. Ustadz, saya sangat tertarik sekali dengan materi tentang kebaikan. Dalam hal ini terus terang saja, apalagi perempuan barangkali sangat sensitif. Memang saya tahu rumusnya. Kita tidak perlu berusaha untuk memberi tahu orang lain kalau kita orang baik. Nah, yang jadi persoalan bagaimana kita menekan agar ketika kita berbuat baik kemudian orang lain bukan hanya tidak berterima kasih tetapi malah sebaliknya dia berbuat culas misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menekan hati agar bisa tulus menerima kenyataan seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Nabi Muhammad SAW yang sempurna akhlaknya,
sempurna kebaikannya, tetap ada yang tidak suka. Apalagi kita yang nyebelin asli, benar? Jadi sudah mustahil semua orang suka ke kita tuh mustahil. Pasti ada yang tidak suka. Bagaimana kalau ada perbuatan yang kurang baik ke kita? Satu, harus syukur. Hah? Kenapa syukur? Syukur bukan kita yang berbuat jelek ke dia. Kayak kecopetan. Kecopetan sabar atau syukur? Saya tahu saudara bingung. Nyebut sabar takut salah. Nyebut syukur takut terkabul, ya kan? Gini, harus syukur, bukan kita yang jadi copetnya. Iya kan? Gimana kalau takdirnya kita jadi copet? Gara-gara kita tidak bisa menjaga diri. Jadi kalau ada orang yang berakhlak jelek ke kita, kita syukur kita tidak jadi dia. Yang kedua, kita bisa belajar dari orang yang berakhlak buruk supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Dia janji ke kita tidak tepat. Saya janji pada diri saya tidak akan pernah mengingkari janji. Dia memfitnah ke kita, saya janji saya tidak akan memfitnah orang. Jadi keburukan orang itu jadi pembelajaran bagi kita. 3, kalau ada orang berbuat kurang baik ke kita, jadi penggugur dosa. Karena boleh jadi inilah buah daripada kita pernah nyakitin orang lain. Ibu punya dosa enggak sih? Kelihatannya tenang-tenang aja, ha? Punya ya? Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, itu teh bekal balik ke kita, Bu. Salah satu di antara balasan keburukan kita adalah ada juga yang berbuat buruk ke kita. Jadi jangan ngambek ke dia, karena dia mah diundang oleh dosa kita, gitu. Jelas enggak? Dosa saya apa? Nah itu dosanya enggak ngaku. Enggak mungkin kita enggak berbuat dosa. Jadi adanya yang menyakiti itu sangat boleh jadi bahan penggugur dosa kita. Tobat kita kurang sukses, didatangkanlah oleh Allah orang yang menyakiti kita supaya dosa kita rontok. Atau ibu tuh oleh Allah mau dinaikkan derajat, tapi ibadah kita kurang khusyuk, sholat kurang khusyuk, sedekah ngirit, ngaji pelit. Tapi mau diangkat derajat, disakiti kita nih. Karena pahalanya itu akan ngangkat. Halo? Jadi ibu jengkelnya di mana? Udah dosa digugurkan, pahala melimpah, kita dapat pelajaran, kita syukur bukan jadi dia. Jadi apa perlunya kita sakit hati? Saya juga udah pernah nyobain dihina rame-rame. Enggak sakit hati. Sekarang mah ya. Dulu mah awal-awalnya nyesek we. Nah, belum tahu ilmunya. Tapi sesudah diajarin guru saya, oh saya bersyukur. Ini yang dulunya ngambek juga kan pada datang ke sini sekarang. Meminta maaf ya. Tenang aja Bu, sudah dimaafkan. Masalahnya bukan itu, pahala saya balikin lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari Cirebon. Ini teh Nur Aini itu yang dari Cirebon ya? Ya Bu? Iya. Iya barusan aja dengar dari Bu. Nah itu usil namanya. Bu maafin saya Bu ya. Ini Majelis Taklim Nisa Nur Aini. Bukan. Waduh Nisa Rohaini. Ya lanjut Bu. Haji Ikro. Ya gimana Ibu aja silakan ya. Bu gimana Bu? Begini kita dua suami istri udah baik.
Enggak. Ibu jangan salah ngomong. Bisa fitnah nih. Kata siapa kita suami istri? Bu, jangan salah ngomong, Bu. Ini fitnah kecil. Maksudnya suami istri saya, Pak. Sama suami. Apalagi lebih jelek lagi. Jadi saya suami ibu. Yang benar ibu, jangan gitu, Bu. Ibu. Suami dengan saya. Masa ibu ya tenang dulu. Ibu ngomongnya benar, Bu. Suami dengan saya. Oh, tambah jelek lagi. Bu, awas, Bu. Maaf, Pak. Ya, tenang. Ibu tenangkan dulu, tenang. Suami saya dengan saya sudah istiqomah. Iya, gini atuh. Baik-baik. Ibu jangan ngomong kita. Ya, kalau kita tuh saya ikutan. Kami berdua. Nah, sok lah, lebih aman. Ya, ini serius hadirin. Karena kita suka lupa dengan kata-kata kat. Ini juga pernah dulu ada santri mahasiswa gini. Pada waktu malam-malam kita kan, apa malam-malam kita? Bisa jadi gosip. Baik, Bu, silakan. Maaf ya, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Harusnya Ibu yang minta maaf, ya enggak? Ya udahlah. Silakan, Bu. Tadi kan udah minta maaf. Iya, Bu, iya. Saya kurang pendengaran, maaf. Ya, kami suami istri yang sudah istiqomah gitu maksudnya. Udah menjalani dengan baik. Tiba-tiba suami jatuh cinta sama yang lain. Yang lain denger aja. Shh, tiap keluarga tuh episodenya beda-beda. Tenang. Apakah ini takdir ataukah ini dosa? Pertanyaannya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Mungkin nanti cara bertanyanya begini ya. Ada sebuah rumah tangga. Gitu. Jadi kita nggak mikirin seseorang. Lalu suaminya jatuh cinta lagi. Gitu. Ya. Begitu bukan? Ya. Hari istiqomahnya di mana? Ya. Sehari-hari kita udah istiqomah, artinya Istiqomah teh gimana maksudnya? Artinya tidak melanggar, ya tidak ada keributan, kami ibadah baik-baik gitu istilahnya. Baik ya. Saya teh harus hati-hati ngejawabnya ya. Jadi sebentar. Ini sebuah keluarga, suaminya jatuh cinta lagi. Pertanyaannya ke siapa? Ya, apakah ke seseorang, atau ke harta, atau ke hewan, ke seseorang? Laki perempuan? Seseorang perempuan. Nah, gitu jelas. Terus jadi gimana sekarang pertanyaannya? Ya, pertanyaannya itu apa takdir, apa dosa saya? Soalnya kan katanya jodoh itu kan takdir dari Allah. Udah nikah belum suaminya sekarang dengan itu? Tidak tahu. Ya, itu suami yang diceritain tadi ya. Kan kita cerita sebuah keluarga. Gini aja Bu ya. Ini kepada siapapun, tiap rumah tangga itu punya persoalan yang unik. Ya. Tiap rumah tangga itu unik persoalannya. Ada yang di suami, ada yang di istri, ada yang di mertua, ada yang di anak, ada yang di kesehatan, ada yang di ekonomi, macam-macam. Jadi kita tidak usah membanding-banding satu keluarga dengan keluarga yang lain, tapi dapat pelajaran. Dan jangan menganggap remeh, karena ada kalanya terjadinya seperti ini, itu karena cintanya Allah kepada sang istri. Selama ini mungkin ada seorang istri yang sudah menyekutukan Allah dengan suaminya. Dia lebih cinta ke suami daripada cinta ke Allah. Dia lebih berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Dia lebih ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat dengan Allah. Dia melakukan segala-galanya demi suami, bukan karena Allah. Allah tahu kan isi hati hambanya. Padahal ini istri ciptaan Allah, milik Allah, yang ngasih makan Allah. Boleh jadi Allah cemburu, sehingga diujilah keluarga itu. Nah, kalau istrinya sungguh-sungguh ke Allah,
tobat. Jangan-jangan karena hatinya lebih melekat ke suami daripada melekat ke Allah. Nah boleh jadi ini jalan ibu bisa menjadi orang yang berderajat tinggi. Gitu Bu. Ibu pembelanya ya apa? Iya, terima kasih. Jadi kalau saran saya Bu ya, lebih baik ibu dekat ke Allah. Karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah Bu. Mudah bagi Allah mengurus siapapun. Ya. Jangan menangisi masalah. Tangisilah dosa pengundang masalah. Bu, yang bahaya bagi hidup ibu, dosa suami atau dosa diri sendiri? Jawab. Nah udah sekarang lebih baik mikirin dosa. Kalau ibu tenang, dengan izin Allah nanti bisa lihat hikmahnya ya. Tiap keluarga ada ujian masing-masing. Terakhir ya. Ah jadi pada ngacung gini. Ah, ibu kan deketan. Ibu nanya sama sebelahnya supaya sederhana Bu. Ya, ibu depan dulu. Bu. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu yang megang, ibu yang bicara. Ya, waalaikumsalam. Enggak terserah ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Taklim Azikro Cirebon. Nama saya yaitu Ibu Nani Ocim. Membawa ibu-ibu sebanyak 50 orang AA. Alhamdulillah. Ibu teh pimpinannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kenapa dibawa ke sini Bu? Berat-berat. Pengen silaturahmi, pengen ketemu dengan AA. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau bisa katanya pengen Dipotretkan. foto bersama. Ya, nanti diwakili oleh Ali. Mana Ali? Coba Ali. Iya Bu, insya Allah Bu. Begini saya ada yang datang kepada saya suatu keluarga, mungkin karena saya dianggap sebagai ya sesepuh mungkin. Jadi begini, ada suatu rumah tangga sudah diberi mahar, sudah berapa tahun rumah tangga sudah punya anak, sudah namanya sudah berjalan tadinya baik-baik saja. Ternyata di dalam perjalanan rumah tangga itu tidak selalu mulus. Nah, ini jadi mahar tersebut sudah diberikan kepada istrinya, akhirnya diambil kembali, alasannya pinjam, dipinjam. Apakah itu wajib diambil lagi atau itu sebagai hutang atau tidak boleh diambil maksudnya? Itu mahar hak istrinya Bu. Iya, betul. Jadi kalau pinjam pulangin dong. Itu hutang Bu, suruh bayar ya. Iya. Kalau ditagih tidak bayar terus itu bisa diadukan ke pengadilan agama tidak? Maksudnya mahar tersebut pengen dikembalikan lagi kepada istrinya karena tidak dikembalikan sudah berapa tahun gitu akhirnya bagaimana tuh bisa diadukan tidak? Maksud saya tuh bagaimana orang begini apakah bisa nanti dituntut atau gimana gitu? Gini, lihat dulu keadaan. Ini teh suaminya ya? Bukan, saya sudah Bukan ibu, maksudnya yang pinjam mahar itu suaminya. Iya. Atau iya. lihat kan kalau suaminya bokeh, nggak punya apa-apa. Banyak itu berlebihan malah itunya hartanya tapi nggak tahu tiba-tiba nggak tahu untuk apa itu mahar dipinjam akhirnya tidak dipulang-pulangkan begitu, tidak dikembalikan. Itu caranya bagaimana katanya ini mau ngambil lagi. Gini ya Bu, kalau memang udah pada tua menjaga keutuhan rumah tangga, suaminya nggak mau bayar daripada jadi dosa, misalkan kalau mau dihalalkan halalkan aja. Oh diikhlasan. Jadi ya tapi disebutin udah Pak, kalau memang Bapak nggak sanggup bayar saya halalkan. Oh begitu. Boleh ya. gitu. Kalau menjaga keutuhan yang lebih besar kan kurang sukses juga itu. Dilaporkan ke polisi, nanti biaya ke polisi lebih besar dari mahar gimana ya?
Barangkali mungkin ada niat yang tidak baik begitu suaminya atau bagaimana? Aduh, nggak tahu, nggak boleh. Nggak bisa suudon ya, Bu. Kalau saran saya mah tobat aja. Alam ya. Ya. Iya. Udah ini rumit gitu Rumit. Saya tadi pagi mah sehat aja, pikiran saya jadi pening begini, banyak masalah. Jatuh cinta, nu mahar teh, udah cukup ah. Ya terima kasih kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kajian ini resmi ya nggak? Kajian Al-Hikam teh paling khusus, tapi karena banyak tamu ibu-ibu lah lucu, jadi gini ujungnya. Terima kasih ya Bu. Kenapa doa pernikahan barokallahu laka wa barokah alaika 2 kali itu disebutnya? Karena memang yang saya tahu dalam rumah tangga itu akan ada kesenangan dan kesusahan. Dan dalam kesenangan ada keberkahan, dalam kesusahan juga ada keberkahan. Berkah itu apa? Kebaikan yang banyak, kebaikan yang bisa langgeng di akhirat kalau benar menyikapinya. Intinya mah hatinya tidak lengket dengan siapapun selain Allah. Pedihnya hati karena kemelekatan hati dengan selain Allah. Itulah hijrah terpenting kita. Harus ada kekuatan untuk menyadari siapa yang melekat dan sekuat tenaga melepaskannya. Tahu caranya bagaimana? Air mata tobat dan memperbanyak ibadah, zikrullah, tilawah Quran. Insya Allah nanti oleh Allah digantikan melekatnya hati ke makhluk dengan melekatnya hati ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ya Allah, hapuskan sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi, ampuni dosa yang berulang-ulang. Ya Allah, astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Tuhan yang maha menatap, kuatkan iman yang masih lemah. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit, lahir, sakit, batinnya ya Allah. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit kesulitan dan masalah. Berikan jalan keluar yang Engkau berkahi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Cukupi ya Allah hanya dengan rizki yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram, dari yang makruh, dari yang subhat. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan kepada kami istiqomah, undang ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrur, dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.